Kita lihat di sebelah kanannya ada input K berupa kapital. Uangnya masuk kemana? Ke rumah tangga. Tadi kan inputnya berupa gaji. Nah, masuk ke rumah tangga. Di rumah tangga, inputnya yang berupa tenaganya atau jasa berupa tenaga kerjanya keluar menuju ke ini graf kurva yang diinput K ini untuk kemudian masuk ke sektor bisnis. Jadi kita bisa lihat di sini intinya dari grafik yang ribet ini, kalau sederhananya bisa dilihat seperti grafik yang saya gambar di whiteboard 4 ini. Apakah bisa dimengerti? Kita pusing. Bisa lah ya. Saya kok maksa ya? Bisa ini. Insya Allah bisa ya. Yang penting Anda hanya perlu mengingat-ingat gambar ini. Kalau sudah ingat-ingat gambar ini, jadi bisa menalar sendiri. Oh iya, saya ngerti. Maksudnya input, pasar input berarti jual beli dari output. Oh, berarti kalau rumah tangga itu ke output dia keluar uang. Kalau dari input dia dapat uang. Kalau industri dari output dia dapat uang. Kalau dari input dia keluar uang. Oh begitu. Oke. Bisa dinalar sendiri. Yang penting gambar ini diingat-ingat, kemudian nanti bisa dijelaskan atau dijabarkan sendiri. Ada pertanyaan? Belum. Oke, lanjut ke halaman 8.12, gambar 8.2. Grafiknya masih ruwet. Mau dijelaskan atau lanjut dulu? Lanjut. Saya rasa kalau untuk grafik ini tidak terlalu penting ya untuk gambar-gambarnya. Yang penting adalah Anda mengerti konsep yang ini tentang hubungan dari sektor rumah tangga dan sektor industri, serta bagaimana perputaran uang dari pasar input dan pasar output. Kalau grafik-grafiknya so-so lah ya. Iya, sama sebetulnya, intinya sama saja. Cuma dia lebih dijabarkan dengan grafik. Kalau menurut saya daunting too much lah kalau grafiknya. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 8.12, gambar 8.2. Halaman 8.12, gambar 8.2. Baca bukunya. Dilihat. Di situ kita lihat ada pasar komoditi dan pasar faktor sumber. Itu bukan faktor ya, tapi faktor sumber. Kita lihat yang sebelah kiri itu permintaan konsumen, yang sebelah kanan itu penawaran industri. Bagaimana hubungan antara keseimbangan umum sistem harga, model, aliran melingkar banyak pasar, komoditi output, dan faktor produksi input. Berarti yang sebelah kiri itu pasar apa? Input atau output? Jadi dia digabung ya. Kalau misalkan untuk permintaan konsumen, dia ada daya guna marginal sama kendala anggaran. Kemarin kita sempat mempelajari tentang bagaimana
kurva indifferent. Masih ingat? Kita sudah lupa? Kurva indifferent. Nah, ini kemarin kalau ada budget line, oh lupa. Apa Mbak Rita yang ingat? Di sini misalkan ada budget line, yaitu garis anggaran. Kalau uangnya cuma 10.000, ya gimana caranya kita bisa beli makan, beli minum, beli jajan dengan uang 10.000 itu. Intinya gitu. Kalau ini lebih ke yang kemarin dong. Waktu itu lagi kuliah di KDI. Jadi di sini ada garis anggaran belanja. Betul sekali. Pas pendapatannya habis buat konsumsi ya, asumsinya. Ini adalah garis anggaran, kemudian di sini ada kurva indifferent. Mbak Rita masih ingat nggak kemarin kira-kira dia lebih suka di mana? Di titik A, kemudian di titik B, atau di titik C? Kira-kira milihnya di mana Mbak Rita? Di titik A, betul. Kenapa di titik B? Karena bersinggungan dengan garis anggaran, betul. Kenapa nggak di titik C? Di titik C kan masih di dalam anggaran. Di titik C kan ada garis, kan masih masuk di dalam garis anggaran. Kenapa nggak milih di titik C? Titik C. Kan pendapatannya di garis ini. Berarti kalau di C masih memenuhi kebutuhan. Oh iya betul, memenuhi pendapatan tapi tidak memenuhi kebutuhan. Jadi belum puas karena belum mencapai ini. Garis melengkung ini adalah kepuasannya. Berarti kalau di titik C belum puas. Nah, berarti kalau di titik D lebih puas dong. Kenapa nggak milih di titik D? Kan titik D lebih puas. Di sini berarti grafiknya. Wah. Kan ini lebih puas banget kan, lebih tinggi. Betul, karena pendapatannya nggak mencukupi. Jadi kita lihat yang paling cocok adalah di titik B karena udah pendapatannya pas, kepuasannya juga pas. Kita lihat di sini terjadi tersinggungan. Jadi permintaan konsumen untuk pasar komoditi, kembali ke halaman 8.12, dipengaruhi oleh daya guna marginal sama kendala anggarannya. Kemudian untuk sektor rumah tangga atau konsumen adanya kurva indifferent. Kurva indifferent yang ini tadi ya, kurva kepuasan konsumen. Jadi dipengaruhi oleh kurva kepuasan konsumen sama adanya anggaran. Sementara untuk penawaran input yang masuk ke faktor produksi ya, itu dia dipengaruhi oleh pilihannya untuk bekerja atau tidak, misalnya atau kuliah, kemudian atau malas-malasan lebih ekstrim lagi, sama biaya penawaran input. Kira-kira cocok nggak gajinya?
Terus kalau misalkan saya kerja nih, sesuai nggak gaji saya dengan biayanya, pas nggak? Mempengaruhi keseimbangan pasar itu. Sementara dari faktor dari sisi industri, untuk menawarkan produk atau komoditi ini untuk jual barang, dia dipengaruhi oleh biaya marginal dan pendapatan marginal. Kita ingat, banyaknya barang yang dijual oleh sektor industri dipengaruhi oleh pasti ya pendapatannya dan biayanya. Semakin rendah biaya, semakin tinggi pendapatan, semakin banyak barang yang dijual. Kenapa? Karena berarti ini menguntungkan nih usahanya nih, karena pendapatan saya banyak. Kemudian sektor bisnis dan perusahaan juga dipengaruhi oleh fungsi produksi serta bagaimana hubungan antara input dan outputnya. Sementara untuk permintaan turunannya yang paling terakhir itu dipengaruhi oleh harga input, produk pendapatan marginal, serta produk fisik marginal. Oke, saya rasa untuk 8 dari 12 itu yang perlu diperhatikan. Hukum Pareto halaman 8.17. Apa itu hukum Pareto? Misalkan saya membagi uang, bukan membagi uang, gimana ya, menggaji Mbak Rita 100, Mbak Evia 100, Mbak Sri Untari 100.